Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya Fatih Hakil Muslim dalam acara berbagi ilmu dan manfaat. Tak terasa kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Tentunya yang perlu kita persiapkan adalah ibadah kurban. Masih ada waktu saudara-saudara sekalian. Di tengah kita telah hadir Bapak Amir dan Bapak Sumarno dari Wonogiri. Beliau adalah koordinator kurban yang ada di Wonogiri. Beliau yang melakukan persiapan serta pengadaan hewan-hewan kurban, yang mengkoordinasi pengadaan hewan kurban yang ada di Wonogiri. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersehat Pak Amir, Pak Sumarno. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, kita coba beri kesempatan Pak Amir untuk memperkenalkan diri. Pak Amir selaku apa dan Pak Sumarno selaku, silakan Pak Amir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bapak Amir. Untuk saat ini saya dari pengurus perwakilan dipercaya sebagai koordinator atau ketua kurban tingkat perwakilan, dan seharinya saya juga sebagai ketua cabang MTA Sidoarjo Wonogiri gitu. Ya, Pak Sumarno selaku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno. Saya sebagai sekretaris cabang Majelis Tafsir Al-Quran cabang Wonogiri Kota. Kemudian pada saat ibadah kurban ini saya sebagai ketua panitia sektor kota. Sektor kota. Sektor kota. Jadi saya juga sebagai ketua, juga biasanya juga sebagai petugas penyembelih. Oh, penyembelih sekaligus sebagai ketua sekaligus penyembelih. Iya, ketika lokasi. Kita kan tahu udah di Majelis Tafsir Al-Quran biasanya ketika penyembelihan kurban itu ada dipusatkan. Ya. Jadi kenapa Wonogiri mengadakan sendiri dan itu kapan mulainya, Pak Amir? Ya, untuk persis tahunnya saya juga agak lupa, tapi yang pada intinya karena Wonogiri itu letak geografinya itu daerah pegunungan dan jauh dari pusat, dan pada saat pelaksanaan penyembelihan kurban itu kan kadang pendistribusian ke warga itu kan lama sampai malam, dan akhirnya yang warga yang tidak punya kulkas pun akan bermasalah gitu loh. Akhirnya pada waktu itu minta izin untuk kepada almarhum, ya Allahumma barik warhamhu, untuk Wonogiri itu minta izin lah untuk mengadakan penyembelihan kurban sendiri, dan pada waktu itu diizinkan itu. Jadi ada berapa tempat kalau Wonogiri? Kalau sekarang tuh Wonogiri itu ada 5 tempat, ya. Yang satu itu dari sektor timur itu Purwantoro, terus dari cabang Jatisrono, cabang Baturetno, cabang Manyaran, dan di Wonogiri Kota. Manyaran dan Wonogiri Kota. Ya, gitu. Ke Pak Sumarno, Ya. Wonogiri Kota merupakan salah satu sektor terkait untuk penyembelihan kurban yang disiapkan oleh Wonogiri Kota sebagai pelaksana penyembelihan kurban seperti apa, Pak? Ya, di Wonogiri Kota sudah dipersiapkan terutama ketika pengadaan hewan kurban. Ya, kami sudah mengadakan pembelian hewan kurban, dan pembelian hewan kurban itu skala prioritas kepada warga. Kemudian tempat penyembelihannya sudah kami persiapkan juga dengan sebaik mungkin, terutama tentang pembuangan limbah. Pembuangan limbah tersebut kami buatkan septic tank. Karena tempo dulu ketika belum terpikirkan pembuatan septic tank untuk pembuangan limbah itu masih dibuang di sungai, sehingga timbul masalah pencemaran sungai, ada pihak lain yang protes. Kemudian karena ide terutama dari saran beliau Bapak Amir, Ustadz Amir ini memberi solusi sebaiknya dibuatkan septic tank. Septic tank itu semua darah maupun kotoran masukkan ke situ, kemudian setelah 2 atau 3 tahun kita buka, itu jadi pupuk. Ya. Jadi pupuk dimanfaatkan oleh warga sendiri untuk memupuk di ladang masing-masing. Karena ternyata jadi banyak itu, setelah dibongkar itu pupuknya jadi banyak sekali. Ya. Nah, itu sehingga ketika limbah itu masuk tidak berbau sama sekali. Itu.
Kemudian di sana juga disiapkan lantai bawah untuk tempatnya itu plastik. Karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Oleh Dinas Peternakan, MTA itu dijadikan percontohan di tempat-tempat yang lain. Maka kami ya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga kepercayaan tersebut. Gitu. Tadi disampaikan persiapannya juga mulai dari pengadaan hewan kurban. Untuk pengadaan hewan kurban di Wonogiri seperti apa, Pak? Jadi kalau di kita kan di Solo dan lain-lain kan kita beli, atau kalau di Wonogiri seperti apa sistem pengadaan hewannya? Ya kalau di Wonogiri itu ya semaksimalnya kita berusaha kepada warga itu. Jadi kebanyakan kalau kambing itu warga itu memelihara sendiri. Saya itu pada waktunya untuk digunakan untuk kurban, dan juga di antara warga itu ada yang punya memelihara lembu atau sapi itu. Kalau akhirnya sapi itu nanti beranak dan jauh hari sebelumnya sudah saya pesan gitu. Saya suruh untuk memelihara yang baik, dan nanti pada saatnya dibeli ke masjid untuk kurban. Dan juga kalau tidak begitu ya itu dari warga itu ada yang punya modal membeli sapi itu dipelihara, dan itu juga saya pesan bahwa nanti sapi itu dibeli untuk korban untuk majelis, kan gitu. Jadi untuk pengadaan itu dikelola perwakilan atau dari cabang-cabang, Pak? Karena Wonogiri itu dibagi beberapa sektor, dan sektor itu ada terdiri dari 5 sampai 6 cabang. Jadi dari sektor itu, dari cabang-cabang itu dibentuk panitia tingkat cabang. Nah, panitia cabang itu juga ada seksi pengadaan hewan kurban. Jadi dari warga itu, setelah itu kita umumkan bahwa ini saatnya untuk kurban, monggo siapa yang sudah berkemampuan untuk kurban. Lah dari warga itu ada yang mendaftar. Ya masalah uang ya terkadang saya batasi minimal sekian lah gitu, atau ya kadang ya warga itu semampunya berapa. Itu setelah membayar uang kita kumpulkan, kita tampung. Lah harga sapi itu harganya berapa? Nah, itu nanti kita kelompokkan gitu. Kita kelompokkan, akhirnya ya bisa untuk membeli sapi. Dan untuk itu juga nanti dalam pengelompokan itu yang penting untuk membeli sapi itu sudah bisa terbayar, jadi tidak harus sama. Ini tidak harus sama besar kecilnya untuk uang yang dikumpulkan itu. Caranya seperti itu kan gitu. Jadi dikelola dari cabang, dikelola ke sektor, nanti dikumpulkan ke perwakilan. Jadi datanya terintegrasi gitu. Dari sektor tadi cabang membeli sapi. Dan kita lapor ke sektor masing-masing bahwa cabang A sudah bisa membeli sapi, gitu loh. Misalnya ada yang bayar uang sampai ada misalnya sampai 10 orang. Itu kita kelompokkan 7, kita belikan sapi, dan ada sisa 3 itu kita gabungkan di sektor kita dengan cabang-cabang yang lain, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan kambing dan sapi itu sebagian yang dipelihara oleh warga sendiri. Iya, begitu. Jadi kalau misal saya ingin berkurban, saya tidak bisa memelihara gitu. Ya. Kalau ingin menyetorkan sejumlah uang pun bisa. Bisa. Jadi bisa. Selanjutnya ke Pak Sumarno. Ini kan terkait bahwa hewan kurban yang diadakan di Wonogiri sebagian itu yang dipelihara warga. Ya. Padahal kan kalau kita tahu bahwa di pusat itu ada kriteria misal berat, kalau syar'i. Nah, itu untuk memastikan hewan-hewan yang dipelihara oleh warga itu sesuai kriteria seperti apa, Pak, yang dilakukan dari? Ya betul. Biasanya kalau hewan yang dipelihara di kampung itu istilahnya mentes. Ya, mentes itu. Jadi sapinya itu kelihatannya kecil tapi gemuk-gemuk. Karena pakannya itu kan pakan alami yang benar-benar melimpah di kampung. Sehingga kami pun bisa memperkirakan berapa berat sapi tersebut ataupun kambing. Jadi kriteria yang ditetapkan oleh pusat insya Allah tetap terpenuhi. Batas minimal untuk sapi minimal 250 kg. Insya Allah malah melebihi itu. Kemudian termasuk kambing insya Allah lebih daripada 23 kg. Gitu. Tadi disampaikan bahwa pengurus memperkirakan, berarti
pembelian sapi dan pengadaan hewan kurban itu tidak mendadak sebelum hari H, seperti apa Pak Amir? Bisa diterangkan, jadi untuk pengadaan itu. Ya jauh-jauh hari sebenarnya, misalnya saat ini udah pelaksanaan kurban ya, nanti 2-3 bulan itu kita sudah ada rencana, ada ancang-ancang. Jadi biasa-biasa yang memelihara sapi itu kita suruh untuk memelihara sapi itu, dan juga ada ini para warga yang kira-kira itu ada kemampuan untuk membeli sapi itu saya membuat misalnya ngajak 6 orang ini saya ajak untuk membeli sapi sekian juta, dan nanti saya tawarkan pada warga, Mbah ini jenengan kerso ngingu ini ya gitu, melihara ini. Kalau mau nanti pada saatnya untuk kurban jenengan diikutkan sok ibu kurban gitu loh. Ini. Jadi tadi pas nanti 7 orang seperti itu. Jauh-jauh sebenarnya seperti itu gitu. Berarti bisa dikatakan ada opsi-opsi dari pengurus supaya warganya bisa berkurban. Gitu ya. Jadi pengurus itu semaksimal mungkin ya, walaupun 2 atau 3 tahun sekali, bagaimanakah warga itu bisa merasakan ibadah kurban gitu loh. Itu semaksimalnya kita dorong ya, dengan semaksimalnya biar kurban dengan berbagai macam cara untuk bagaimana kurban itu. Jadi untuk kambing juga bisa memelihara sendiri, untuk sapi ya caranya seperti itu tadi gitu loh. Dipelihara nanti dibeli untuk warga yang memelihara itu nanti ikut kurban, nanti kita potong uangnya berapa dan itu gitu. Dan nampak tadi dari Pak Marno untuk masalah berat itu saya kira ya apa yang ditentukan oleh pusat itu juga tidak begitu menyalahi kan, soalnya kebetulan saya sendiri itu alhamdulillah kan tiap hari bergelut masalah itu gitu loh. Saya sendiri itu itu ya bisa dikatakan saya dikatakan juleha itu, juru sembelih halal. Ya. Karena keluarga saya itu punya RB, jadi rumah potong hewan kan gitu. Itu usaha jagal. Jadi saya berapa beratnya itu kalau harga sekian itu ya untuk apa yang ditentukan pusat itu sudah terpenuhi kan gitu. Tadi disampaikan bahwa di Wonogiri ada 5 sektor ya ketika tempat penyembelihan. Kira-kira ada berapa ya jumlah masing-masing hewan yang disembelih setiap sektor, Pak? Ya kalau tiap tahunnya itu tidak kurang dari 80 sapi sampai 100 kambing. 80 sapi sampai 100 kambing. Iya itu. Kadang dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Ya, jadi setiap tahun meningkat. Meningkat itu. Tadi kan disampaikan bahwa pengurus memfasilitasi warganya sebisa mungkin supaya warga itu tergerak untuk berkurban. Ya. Misalkan saya jadi punya uang, tetapi kalau dibelikan kambing itu belum sampai, tapi saya udah berazam. Mungkin ada opsi yang ditawarkan pengurus untuk memfasilitasi saya supaya bisa berkurban. Opsinya tadi bekerja sama, kita saling bekerja sama. Jadi misalnya saat ini saya punya uang 1 juta, Pak Marau punya uang 1 juta, kebetulan kambing itu harganya 2 juta. Ya kita siapa dulu lah yang untuk kurban tahun ini kan gitu. Besok tahun depan kita gantian. Jadi ada patungan itu. Caranya seperti itu. Jadi pengurus juga memfasilitasi patungan dari patungan seperti itu. Jadi untuk supaya bergantian bisa kurban setiap tahunnya. Gitu. Tadi kan disampaikan bahwa kurban yang di Wonogiri sebagian besar itu diternak oleh warga sendiri. Ya. Tentunya tetap ada pengecekan hewan kurban yang akan disembelih. Pengecekan di Wonogiri seperti apa, Pak Sumarno? Betul, untuk pengecekan sendiri kami memang sudah belajar secara langsung kepada Dinas Peternakan bagaimana syarat hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Termasuk syarat syar'i maupun syarat sehat. Ya. Syarat syar'i sudah jelas ya, mungkin musinah. Ya musinah kami pun ya terjun langsung. Sapi saat cangar itu, moncongnya kami buka, kami hitung benar-benar gigi yang sudah puel atau musinah atau berganti gigi itu berapa. Karena menurut penjelasan dari Dinas Peternakan, kalau yang giginya itu sudah puel ataupun musinah 2 itu berarti sapi itu sudah usia 2 tahun masuk ke 3. Itu. Kalau 4 mungkin 3 masuk ke 4 dan seterusnya. Maka ya benar-benar harus diteliti dari giginya bagaimana, terus gemuknya bagaimana, telinganya berlubang atau sobek atau tidak, kakinya bagaimana, matanya bagaimana. Selain itu juga kami juga ngecek sapi itu sudah diberi obat cacing atau belum. Karena menurut penjelasan dari Dinas Peternakan, reaksi obat cacing itu minimal diberikan sapi
sebulan sebelumnya. Jadi dengan demikian kami mencari sapi atau itu menentukan untuk dijadikan hewan kurban ya jauh sebelumnya. Ya, terus kami persiapkan untuk dikasih obat cacing. Gitu. Jadi selain dari pengecekan dari MTA tersendiri, juga ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait? Iya, jelas, pasti. Dan bahkan H-1, ketika sapi itu sudah ditaruh di sektor, nanti ada petugas yang datang untuk ngecek, ini masuk kriteria enggak, memenuhi syarat atau tidak. Itu. Kalau tidak memenuhi syarat, pasti dikembalikan. Tapi alhamdulillah, selama ini tidak pernah terjadi dikembalikan karena tidak memenuhi syarat. Semua memenuhi syarat, baik syar'i maupun syarat dari dinas peternakan. Jadi bisa dikatakan walaupun diternak oleh warga sendiri, pengalaman untuk yang ditolak itu belum pernah terjadi. Belum ada. Karena belum ada. Sejak awal sudah diantisipasi. Karena sudah kami siapkan. Jadi ini setelah kurban ini mungkin 2 bulan berikutnya kalau mau memelihara sudah dipersiapkan untuk beli, untuk bahan yang akan datang. Itu jadi jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi tidak mendadak membelinya. Sosialisasi yang dilakukan perwakilan supaya menyambut kurban tahun ke depan seperti apa Pak yang dilakukan untuk pengadaan hewan kurban ini? Ya untuk sosialisasinya ya itu tadi. Jadi karena tadi ada beberapa sektor dan sektor itu juga ada beberapa cabang, ya semua itu nanti kita serahkan pada masing-masing pengurus ya untuk memberikan motivasi kepada warganya supaya apa itu ya warga itu untuk girohnya untuk bersih apa itu korban itu ada kan gitu. Jadi jauh-jauh sebenarnya seperti itu. Yang jenengan monggo lah untuk bisa korban, monggo itu tadi ya saya disuruh untuk beli kambing. Itu kalau kambing itu kan ya agak murah lah. Yeah. Apalagi di pedesaan itu ya untuk pakan itu kan lebih mudah kan itu loh. Lebih mudah. Jadi ya walaupun kambing terkadang itu tadi pada saatnya untuk rombongan sapi itu kurang, dan nanti kambing itu kita jadikan uang, kita minta izin yang punya, boleh, dan nanti kita jadikan sapi. Kita beri gambaran, soalnya apa? Bagaimanapun 7 kambing dibanding dengan 1 sapi itu ya dagingnya lebih banyak yang sapi. Kalau tidak saya itu ya mungkin 20 kambing itu perbandingannya 1 sapi kan itu. Dan kita ngopeni 1 sapi dengan 20 kambing kan ya enak, cepet 1 sapi kan gitu. Jadi barangnya cuma 1, yang dicarikan makan cuma 1. Ya, 1. Jadi bisa dikatakan kalau di Wonogiri lebih disarankan ke sapi ya. Ya, tapi kalau misal saya punya kambing ingin disetorkan ke perwakilan karena ini saya pelihara sendiri masih diperbolehkan. Ya diperbolehkan itu tadi. Itu tadi untuk pengelompokan tadi kalau yang bayar uang itu nanti untuk membeli sapi itu 1 kelompok kurang dari 7 orang, yang kambing yang ada itu kita minta izin yang punya, kita jadikan uang untuk beli sapi gitu. Gitu. Tadi kan disampaikan bahwa di Wonogiri itu ada 5 sektor penyembelihan. Ya. Itu dilakukan di hari yang bersamaan atau seperti apa Pak? Ya di hari bersamaan biasanya untuk Wonogiri itu karena ya kita juga ada sebagian yang pengurus dan warga itu yang sholat ke Manahan, dan kalau kita laksanakan sehabis dari sholat Id di mana itu waktunya ya nanti sampai malam, itu biasanya dilaksanakan hari kedua dan itu jauh apa itu udah dini hari petang itu ba'da subuh sudah kita mulai. Ya sok terkadang ada yang sebelum subuh sudah kita mulai, kita masuk subuh kita istirahat untuk subuh dulu, nanti kita lanjutkan gitu. Soalnya ya itu tadi karena jangkauannya untuk pendistribusian itu karena jauh-jauh dan tepatnya pegunungan itu biar nanti selesai 1 hari itu ya biasanya itu jam 2 itu untuk pemotongan udah selesai, nanti kadang A1 udah pendistribusian udah rampung gitu. Jadi hari kedua itu semua serentak walaupun ada 5 sektor tapi semuanya itu satu aturan ya kita penuhi kan gitu. Jadi tidak menggunakan aturan sendiri-sendiri. Jadi untuk TK itu berapa, untuk sogok itu berapa, untuk hadiah berapa, untuk warga itu berapa bagiannya, untuk masyarakat umum itu berapa, itu semua rata sama satu perwakilan gitu. Ya. Untuk Pak Sumarno, ini disampaikan bahwa ada 5 sektor. Setiap sektor itu mencakup berapa kecamatan ya layaknya? Masing-masing sekitar 4 atau 5 kecamatan setiap sektornya. Termasuk di sektor kota itu ada 4 kecamatan, namun terdiri dari 5 cabang. 5 cabang. Gitu. Nggih, kalau sektor-sektor yang lain ya sekitar 4, 5 sama. Gitu. Ya.
Menarik sekali pemirsa pembicaraan kita terkait dengan pengelolaan hewan kurban di wilayah Wonogiri. Namun sebelumnya kita mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama di program Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama saya Fatih Hakil Muslim. Kita mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Masih dalam perbincangan kita bersama dengan Pak Amir dan Sumarno terkait dengan penyembelihan hewan kurban yang ada di Wonogiri. Ke Pak Amir, tadi kan disampaikan bahwa Wonogiri ada 5 sektor tempat penyembelihan. Yeah. Tentunya di masing-masing sektor membutuhkan tenaga, tenaga yang melakukan proses itu. Dari mana Pak tenaga-tenaga yang melakukan proses di setiap sektornya? Ya untuk tenaganya juga dari kita sendiri, dari warga itu. Jadi dari masing-masing sektor itu kan ada beberapa cabang, dan dari beberapa cabang itu ada yang punya keahlian masing-masing, maka dari warga sendiri yang menangani kan gitu. Ya dari penyembelihan, nanti dari pengulitan, dan untuk pengirisan daging, penyacahan tulang, dan sampai pencucian jeruan dan sebagainya itu sudah dibagi-bagi sendiri kan gitu. Jadi nanti dari warga mendaftar yang sesuai dengan kemampuannya diarahkan ke. Ya biasanya kan gini ya, biasanya kan sebelum pelaksanaan itu jauh-jauh sebelumnya kan diadakan panitia tingkat sektor. Nah dari panitia sektor itu nanti mengundang dari masing-masing pengurus cabang yang bergabung di sektor itu. Nah dari cabang itu nanti mendatakan warganya, gitu. Yang dari warga cabang A ini dan sebagainya nanti kumpul jadi satu di sektor, gitu caranya. Ya, terkait yang bagian penyembelihan, Pak. Jadi pembelian itu sangat vital dalam penyembelihan hewan kurban. Itu apakah ada pelatihan khusus atau penyembelihan tukang sembelih di hewan kurban itu orang-orang khusus yang sudah punya sertifikat atau seperti apa? Ya, yang kalau di Wonogiri kota itu ya kebetulan untuk pemotongan juga saya sendiri, gitu. Ya kalau sendiri juga saya sudah bersertifikat Juleha itu tadi kan gitu. Tapi ya dari yang lain itu ya ada yang dari Manyaran, sektor Manyaran itu dulu sebelumnya itu pernah belajar ke tempat pembelian saya. Jadi belajar bagaimana cara merobohkan, bagaimana cara nanti penyembelihan dan sebagainya itu udah belajar kan gitu. Ke Pak Sumarno, untuk warga yang lain yang belum punya kemampuan seperti Pak Amir tadi, kemampuan penyembelihan dan lain-lain, apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu yang? Betul, pada saat yang luang setelah acara penyembelihan kurban itu nanti pasti kami adakan untuk kegiatan itu untuk menghadirkan beliau ini untuk memberi pelatihan kepada saudara-saudara yang lain. Dan ketika saat penyembelihan pun sebagian sudah mengikut untuk mencoba menjadi penyembelih dengan atas bimbingan Pak Amir. Termasuk saya juga sudah sering dilepas Pak Amir, Ustadz Amir untuk menyembelih sendiri gitu. Jadi tata cara maupun tekniknya itu sudah diajarkan oleh beliau Ustadz Amir ini. Tadi sampaikan Ustadz Amir juga memperoleh sertifikat Juleha, jadi jagal sembelih halal. Mungkin bisa sedikit tips tadi atau informasi kepada pemirsa, penyembelihan hewan kurban yang benar itu seperti apa, yang dipastikan benar-benar seperti apa menurut? Ya kemarin pada waktu pelatihan yang pada intinya kan untuk penyembelihan itu kan kita harus ada 3 yang terputus kan gitu ya. Jadi saluran makan, saluran nafas, dan saluran darah itu yang terpenting kan itu. Jadi ya maka untuk menyembelih sapi itu untuk peso yang digunakan itu ya jangan kurang sampai dari 30 cm panjangnya. Jadi biar untuk leher sapi itu biar terjangkau semua kan gitu. Jadi caranya ya ini kan diputar seperti ini kan gitu. Nanti akhirnya kan
ini kan biasa terputus semua dari nadinya sini dan nanti ini. Dan ini kan juga namanya kan ada namanya kolom menjing itu ya kalau orang itu paling tidak ya ini. Jadi biasanya kalau ini kan apa tuh keras itu kan kadang mudah sulit untuk putus. Jadi jangan sampai mengenai ini. Jadi biar cepat terputus gitu. Jadi kira-kira kalau kita yang belum biasa itu kita dari tenggok ini kita ambil kira-kira 3 jari ini udah lepas yang dari bendolan apa itu jakun apa itu kalau menjing seperti itu. Itu nanti sudah putus. Dari hewan itu disembelih sampai benar-benar mati kira-kira berapa menit, Pak? Kalau hewan sapi misalkan. Ya kadang ya hewan itu tingkatannya lain-lain. Yang penting yang intinya untuk apa itu sapi yang kita atau hewan yang kita ambil itu mati, itu kadang kan itu ya mata itu kita dengan jari kita dudul itu nanti kalau kelopak putihnya itu sudah tidak gerak itu sudah mati. Tapi walaupun kadang apa ya keadaan itu seakan hewan yang kita sembelih itu sudah tenang, atau bergerak. Tapi kalau matanya itu yang itu kita dudul dengan jari itu masih kelopak putihnya masih bergerak itu bertanda masih hidup. Jadi bisa dengan sentuhan ya kepada hewannya. Gitu. Terkait dengan kelopak mata. Dan juga setelah disembelih itu jangan ada sentuhan yang lain. Jadi setelah kita sembelih itu harus kita tinggal. Dan kalau disembelih itu tidak usah kita kalau orang di desa itu kadang sampai ditumpai dan sebagainya itu hal itu tidak perlu kan itu. Karena apa? Kalau pada saat apa itu hewan itu masih kita sembelih masih mengeluarkan darah, itu kadang itu atau ada sentuhan dan ada hewan itu kaget. Itu akhirnya saluran darah itu bisa terputus berhenti. Dan kalau darah itu tidak bisa keluar dengan tuntas, itu kadang tingkat apa ya kesehatan daging itu juga kurang gitu. Jadi darah yang tidak tuntas mempengaruhi kualitas daging. Jadi maka di samping itu juga apa ya paling tidak itu 1 hari sebelum itu sudah didatangkan itu untuk menjaga jangan sampai hewan itu stres dan kelelahan dan sebagainya. Soalnya kalau stres itu juga akan mempengaruhi kualitas daging. Misalnya kalau daging itu kadang kita masak dan sebagainya itu kadang tuh alot dan sebagainya itu juga itu salah satu penyebabnya hewan itu stres. Gitu. Maka kalau ini kita datangkan langsung kita sembelih itu sebenarnya ya yang kurang benar. Itu jadi minimal 1 hari sebelumnya itu maka biasanya di Wonogiri itu besok itu disembelih hari ini sore ini minimal sudah datang semuanya. Dan jangan sampai pada waktu tempat untuk penempatan hewan yang mau disembelih itu dengan tempat potongan juga harus terpisah, harus ada tabir. Ya walaupun kita itu tidak tahu bahasa hewan ya, itu bagaimanapun kalau rekannya itu ya di seperti itu juga dia tuh ya stres itu tahu gitu, itu diantaranya seperti itu gitu loh. Maka nanti akan kita dapatkan yang daging yang namanya asuh. Asuh seperti apa asuh? Asuh. Jadi aman itu dari dari berbagai penyakit ya asuh dan sehat. Dan dalam keadaan utuh yang benar-benar utuh dan warna itu juga tidak pucat kan itu. Pucat. Karena sapinya benar-benar. Dan yang terakhir halal itu kan seperti itu. Ke Pak Sumarno, tadi kan disampaikan bahwa di Wonogiri itu hewan didatangkan sebelum hari H. Jadi tentunya persiapan tempat yang dilakukan di masing-masing sektor itu proper ya. Jadi seperti apa yang dilakukan masing-masing tempat atau terutama khususnya di Wonogiri untuk mempersiapkan pengadaan penyembelihan hewan kurban ini? Kebetulan di sektor Wonogiri Kota itu tempatnya sudah permanen. Jadi ya sudah setiap saat bisa untuk tempat menambatkan hewan kurban tersebut. Jadi H-1 hewan kurban datang, ya sudah tinggal ditambatkan di situ, karena tempatnya sudah selalu siap. Itu tidak sudah permanen, dibuat kokoh itu dari besi, dicor itu sudah siap. Termasuk tempat penyembelihannya pun sudah permanen juga di sana. Jadi hewan datang itu ya nyaman, tidak mengganggu lingkungan dan hewannya juga tidak terganggu. Juga keamanannya hewan juga terjamin, karena tidak mungkin hewan itu terjadi benturan dan lain sebagainya karena jaraknya juga sudah diatur. Gitu. Ke Pak Amir, untuk sektor-sektor yang lain apakah juga seperti yang ada di Wonogiri Kota permanen atau seperti apa mungkin bisa disampaikan sedikit? Iya, memang ya dulu memang awal-awalnya ya
tempatnya ya tidak begitu permanen tapi ada, tapi ya dari tahun ke tahun ya saya programkan. Yang dulu keadaannya masih tanah, sampai sekarang sudah ada pengerasan kan seperti itu. Jadi ya dari tahun ke tahun ada peningkatan gitu loh, ada peningkatan gitu. Jadi di sektor-sektor lain juga sudah walaupun ya. Jadi ya minimal yang penting untuk tempat penyembelihan itu tempatnya apa itu ada pengerasan dan juga nanti penempatan hewan dengan hewan yang tempat penyembelihan juga ada sekat-sekatnya seperti itu. Ya semaksimalnya lah. Apa yang saya dapatkan pada waktu pelatihan itu saya mendapat sertifikat itu ya saya terapkan pada waktu ini. Di samping ya di sempat harian saya sendiri dan juga apa itu dalam waktu kita pelaksanaan di kurban di masjid kita seperti itu. Ke Pak Sumarno, tadi kan disampaikan bahwa hewan akan diantar terus ke tempat penyembelihan di masing-masing sektor 1 hari sebelumnya. Nah, ketika hewan datang itu proses selanjutnya seperti apa? Ketika hewan datang itu yang pertama kali dicek memenuhi syarat atau tidak, syarat syar'i maupun syarat dari dinas peternakan. Kemudian kalau memang sudah memenuhi syarat ya diterima. Di situ ada tanda terimanya, serah terima dari itu untuk sebagai administrasi saja. Kemudian setelah diterima ya ditempatkan di tempat itu tadi penambatan itu, kemudian dijaga, ada petugas yang menjaganya. Jangan sampai besok mau dipakai untuk korban terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga cacat, sehingga batal untuk dikorbankan. Maka benar-benar saat itu dijaga. Selain itu, H-1 ketika hewan datang atau mungkin sebelum disembelih itu biasanya petugas dari Dinas Peternakan Hewan itu datang untuk mengecek terutama kesehatan hewannya, terkait dengan kesehatan hewan. Itu setelah itu kami baru mulai untuk menyembelih di hari yang ditentukan. Terkait bisa diterangkan sedikit proses penyembelihannya seperti apa kalau di Wonogiri? Kalau di Wonogiri proses penyembelihannya yaitu kami sudah membuat tempat penyembelihan secara permanen yang nanti ada tabir. Dibuatkan tabir seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Amir tadi. Dari tempat itu terus dibawa ke situ, ya dirobohkan, baru disembelih. Kemudian setelah disembelih, kalau sudah dinyatakan sudah mati, dicek itu benar-benar sudah mati, baru itu dibawa ke tempat untuk apa itu istilahnya Pak? Tempat pengulitan. Pengulitan. Itu pakai troli itu loh. Jadi kalau diangkut ya enggak bisa itu. Jadi hewan itu langsung diangkat ke troli, didorong ke tempat pengulitan. Baru ada sana petugas-petugas yang dari pengulitan, kemudian ya bagian pencacah daging, tulang, bagian kepala, pengirisan daging, penimbangan, kemudian setelah proses itu nanti di kotak apa itu besek, dimasukkan ke besek, kemudian nanti baru dikumpulkan, dipilah-pilah mana pembagian untuk hadiah, untuk pihak korban, untuk warga, dan untuk lingkungan. Nanti dipisah-pisah sesuai dengan daftar yang sudah disiapkan. Berarti bisa dikatakan masing-masing warga tadi yang sukarelawan nanti diposkan di masing-masing tempat ya? Ya, di masing-masing tempat. Jadi dari pembentukan panitia sudah si A bagian apa, si B bagian apa sudah memang sudah ditata sebelumnya kan gitu. Jadi nanti ada yang bagian penyembelihan, gitu, bagian penyembelihan, gitu. Dan ini ya baik untuk alhamdulillah ya tadi saya katakan dari tahun ke tahun itu ada peningkatan ya biar lebih profesional itu ya alhamdulillah untuk tahun ini nanti akan dimulai untuk Seton Jasa Ratisron itu sudah membuat alat untuk merobohkan hewan sapi itu sudah membuat. Nanti lah kemarin pada waktu pertemuan itu sudah saya programkan nanti semua masing-masing sektor walaupun nanti baru 1 buah nanti semua harus membuat apa itu alat untuk merobohkan sapi gitu. Berarti ada inovasi peralatan gitu setiap tahunnya. Kebetulan di warga Jatisron itu ada yang tukang las lah kemarin pada waktu beliau ngantar Ustadz Guru Darah Nafar ke Magetan itu di sana udah ada tuh akhirnya bisa niru kan gitu akhirnya dikembangkan di Wonogiri gitu. Jadi itu. Karena pengalaman terus bisa gitu. Dibuat, diduplikasikan, diaplikasikan di perwakilan. Ya jadi untuk nanti juga kalau kita punya alat kan untuk sedikit mengurangi tenaga kan gitu kan gitu. Ya bagaimanapun ya
sekuat-kuatnya orang tuh dibandingkan sapi masih rusak sapi. Gitu loh. Si rasa sapi. Enggak gitu. Oke. Ke Pak Sumarno, dari proses panjang itu tadi Pak, jadi dari mulai penyembelihan hingga pengulitan hingga packing itu biasanya memakan waktu berapa lama? Biasanya kami itu menyembelih kan setelah sholat subuh. Kadang misalnya jam 3 sudah mulai menyembelih, kemudian istirahat saat subuh, makan pagi, mulai lagi. Jam 2 siang biasanya selesai. Kemudian baru kita distribusikan. Itu ke warga-warga dan lingkungan ataupun sesuai yang terdaftar tadi. Baik hadiah, PG, maupun pihak korban, maupun warga, maupun lingkungan. Itu. Jadi biasanya jam 2 itu selesai proses itu. Jadi distribusinya. Jadi proses jam 2 selesai tinggal distribusi. Untuk proses distribusinya seperti apa Pak? Diambil atau mungkin dari setiap sektor ada tukang kirimnya? Nah itu, tadi saya katakan kan setiap sektor kan ada beberapa cabang. Ya. Jadi sebelumnya itu dari masing-masing cabang sudah menyetorkan daftar. Hadiah saya sekian, Sokibul Korban sekian, warga sekian, untuk warga sekitar masjid sekian. Nah itu sudah disetorkan ke panitia tingkat sektor. Nah itu nanti baru dipak sendiri, ini untuk hadiah, ini untuk Sokibul Korban, ini untuk warga, ini untuk umum, sudah. Dan nanti dari masing-masing panitia apa itu tingkat cabang itu membawa ke cabangnya masing-masing, dari sektor ke cabangnya masing-masing. Nah setelah itu ya dari cabang dibagikan, yaitu tadi ke Sokibul Korban, ke warga, ke apa itu warga umum dan sebagainya, seperti itu. Berarti bisa dikatakan karena jam 2 sudah selesai sampai di penerima pun tidak begitu malam. Tidak begitu malam gitu. Jadi langsung bisa diolah. Ya. Terkait kulit, terus tulang dan kepala, apakah di Wonogiri pengelolaannya seperti apa? Lah kalau sekarang kan ini untuk kepala kan sudah saya beri apa itu, tahulah saya ajari bagaimana cara untuk mengolah kepala, memecah kepala itu sudah saya ajari. Ada yang sekarang sudah bisa, akhirnya biasanya kepala itu nanti dimasak, lah itu untuk acara majlis apa kan gitu. Nah kalau kulit itu selama ini kan dari pusat atau dari pusat itu tidak bisa boleh dijual. Nah ternyata untuk tahun kemarin, tahun pertama itu di Wonogiri dikembalikan kepada Sokibul Korban. Nah kemarin pada waktu pembentukan panitia itu pertemuan tingkat perwakilan, saya tanya, lah kira-kira selama ini untuk kulit itu dikembalikan pada Sokibul Korban ada masalah enggak? Tidak. Akhirnya ya kita kembalikan pada Sokibul Korban, ya dimasak ya itu. Jadi kulit dikembalikan lagi kepada Sokibul Korban dan gitu, tidak masalah. Tidak masalah gitu. Karena mungkin tahu prosesnya. Tahu prosesnya kan itu. Mungkin ada sedikit tips Pak tadi terkait untuk mengolah kulit itu seperti apa kalau di Wonogiri? Ya kalau mengolah kulit itu selama ini yang saya tahu kan tadi ada yang dengan air hangat, tapi katanya lebih enak karena ada rasa sangit-sangitnya itu karena dikeropok. Jadi misalnya kalau itu kita keropok di atas tungku atau api itu, nah itu nanti kalau sudah ada terbakar kita kerok. Apalagi kita bakar lagi, kerok lagi sampai bersih, sampai akhirnya kita kita godok. Kita godok sampai matang, lah itu nanti tinggal kita kalau punya masukkan kulkas, tinggal sendiri kita masak seperlunya kan gitu. Ya, dioseng-oseng atau dimasak rendang atau bumbu rujak dan sebagainya itu karena enak gitu loh. Berarti setelah kalau diproses kulit pun ya enak. Itu rasanya lebih enak. Itu tadi pemirsa sedikit tips dari Pak Amir terkait pengolahan kulit. Jadi jangan khawatir, kulit kalau diolah juga tetap enak. Enak banget itu. Tadi Pak Marno mengatakan bahwa di Wonogiri itu daging yang akan didistribusikan itu diadai besek dan kenapa menggunakan besek kan? Ini ternyata setelah menggunakan besek, kemudian di dalam besek itu dikasih daun jati, ya, itu menghambat proses pembusukan. Bahkan kami pernah mencoba, misalnya hari ini menyembelih, itu tidak di kulkas masih di situ, besok pagi belum busuk, itu. Jadi bisa ditemani sama bisa untuk menghambat proses pembusukan itu. Saya mencoba itu, tidak busuk sampai besok pagi, karena itu mungkin ada rongga udara dan mungkin ya dari daun jati itu mungkin menyerap cairan-cairan dari daging itu, sehingga proses pembusukannya akan lebih lambat mungkin gitu. Ya, dan juga ada samping itu kalau dengan besek kan apa itu untuk penataan lebih mudah. Lebih mudah.
kita tata 10-10 kan kita ke bawah dengan misalnya sepeda dengan bronjong itu pun mudah. Kalau kita tato di bak mobil juga ringkas, tapi kalau kita ditaruh di plastik kan kadang kan juga natanya itu juga repot. Dan juga di samping itu ya kalau kita berikan pada warga atau berikan apalagi untuk hadiah itu kan ya agak terhormat bagus itu loh. Kemasan yang bagus itu maksudnya kan gitu. Gitu. Berarti kan kalau dengan besek tentunya kan ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan dari perwakilan. Sedangkan tadi disampaikan bahwa di Wonogiri itu sebagian hewannya diternak sendiri. Lah terus untuk menutup biaya itu seperti apa yang dilakukan Wonogiri? Kalau di sini kan ada biaya tambahan penyembelihan, kalau di Wonogiri apakah ada seperti itu? Sama untuk biaya sembelihan juga kita mengacu pada keputusan pusat. Kalau sekarang kan korban sapi atau korban kambing itu kan korban satu kan 80.000. Yaitu kita 80.000 itu untuk segalanya. Ya untuk beli besek, nanti untuk konsumsi panitia dan sebagainya ya dari itu gitu. Jadi tetap walaupun tetap ada tambahan biaya tambahan. Ada, tetap ada. Yang korban tetap nambah 8, misalnya untuk urunan misalnya ini sapi 3 juta misalnya, ya tambah itu 3 juta plus 80.000. 80.000 dikali 7 itu tadi. Gitu. Jadi untuk menutup biaya-biaya kebutuhan itu kebutuhan kita untuk ya kalau kita palingnya juga kita perlu makan dan sebagainya untuk beli yang lain itu juga dari itu. Kacang dan lain beli plastik, untuk plastik itu lambaran. Tadi kan dikatakan bahwa kalau di sektor kota itu sistem sanitasi pembuangan limbahnya itu sudah terintegrasi. Untuk di sektor-sektor lain apakah ada kendala terkait pengolahan limbah termasuk bodotan dan lain-lain itu tadi? Ini juga sudah berkembang untuk yang lainnya juga saya suruh untuk semuanya untuk buat sanitasi untuk septic tank itu. Jadi apakah sebelumnya ada keluhan-keluhan dari masyarakat ketika pengelolaan hewan kurban? Ya di samping itu juga dulu untuk khususnya di Wonogiri itu kadang yang bagian yang bagian untuk jeruan itu kadang itu sambat. Yang lain udah sama pulang, yang dari kali belum selesai sampai malam sampai maghrib baru pulang kan gitu. Lah akhirnya ya lapor pada saya, ini pripun Pak, bagaimana ini solusinya? Solusinya untuk itu kita buatkan septic tank, kita buatkan wadah gitu. Itu nanti kita rampungnya pulangnya sama-sama kan gitu. Dan juga untuk mengurangi daripada pencemaran daripada sungai kan gitu. Berarti karena supaya lebih efektif dan efisien dibuatkan aliran permanen itu tadi. Gitu. Ke Pak Sumarno terkait penyembelihan. Jadi misalkan saya punya hewan di hari H saya langsung titipkan ke perwakilan pun juga dilayani. Bisa dilayani. Pokoknya kadang sering juga terjadi pada hari H nuntun kambing di bawah itu, tolong ini saya ikut kurban ini. Ya kami pun siap melayani juga. Yang penting jangan uang. Kalau uang kami kesulitan mencarikan, tapi kalau sudah membawa intinya akan hewannya kok. Dan kami pun harus mengecek itu memenuhi syarat atau tidak. Ya benar syarat musinahnya, gemuknya dan tidak cacatnya. Jadi walaupun sudah dipersiapkan sekian lama, tapi pemirsa kalau punya hewan kurban yang sudah cocok dengan syarat-syarat kurban, diikutkan ke perwakilan pun tidak masalah. Tidak masalah, kami siap. Mungkin dari Pak Sumarno ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri acara kali ini terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban. Ya, untuk proses penyembelihan hewan kurban ini, mari berhubung ini hubungannya dengan ibadah, maka mari untuk dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat syar'i itu mutlak harus dipenuhi. Maka binatang kurban ya benar-benar harus dicek. Ya, bagaimana musinahnya atau puelnya, kemudian tidak cacat baik matanya, telinganya, kaki maupun tidak kurus. Kemudian untuk syarat yang lain adalah syarat sehat menurut penelitian dari Dinas Peternakan. Ini wajib untuk dipenuhi. Itu untuk syarat binatang kurban. Untuk Pak Amir, mungkin ada yang disampaikan untuk warga-warga sekalian yang belum punya kemampuan tapi punya keinginan kurban, itu mungkin ada motivasi buat Pak pemirsa. Ya, masih. Ya bahwa kurban inilah pandangnya jangan dipandang sebagai kemampuan. Jadi pandang sebagai kemauan. Ya kalau kita itu ada benar-benar ada kemauan betul-betul ya, sungguh-sungguh apa yang
dijanjikan Allah waladina jahadu ya fina lahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kalau mau benar-benar itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah janji Allah ada jalannya. Maka dari itu saya minta untuk khususnya ya cabang-cabang yang ada di jauh dari perkotaan itu kan masih banyak lahan yang luas, juga masih banyak pakan-pakan yang ada pakan-pakan ternak, itu ya untuk memotivasi warga itu biar untuk girohnya mujahadahnya untuk berkorban itu ya sungguh-sungguh ya diarahkanlah untuk memelihara hewan itu. Ya kalau kambing itu ya agak murah, ya minimal kan kita untuk memelihara kambing itu kan berarti nanti kedepannya untuk korban itu juga akan lebih mudah kan gitu, seperti itu. Ya, jadi intinya yang penting ada kemampuan, kemauan, insya Allah janji Allah nanti lah. Surat Al-Ankabut ayat 69 tadi kan gitu. Ya, gitu. Intinya itu pemirsa, jadi selama ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan. Dan kalau tidak bisa mikir sendiri nanti matur ke pengurus, insya Allah ada solusi. Ada solusinya. Ya betul-betul marilah kita perhatikanlah. Jadi kita yang ditaruh di dalam sebagai pengurus itu ya kita semaksimalnya untuk memfasilitasi warga lah. Ya bagaimanapun ya walaupun 2 tahun atau 3 tahun sekali biar warga itu ikut merasakan ibadah kurban gitu loh. Kita upayakan, kita motivasi, kita fasilitasi lagi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Amir, Pak Sumarno atas informasi. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi acara berbagi ilmu dan manfaat. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.